Oke, selamat datang pada video penjelasan praktikum mekatronika modul 4. Saya Hena Budijanto, 131170171. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama-tama, pertanyaan yang pertama yaitu tentang servo motor sweeping. Ya. Di sini ditugaskan untuk menggerakkan motor servo dari 0 sampai 180 derajat pada penekanan tombol pertama kali. Dan ketika penekanan tombol kedua kali, maka motor servo akan reverse dari 180 derajat menjadi 0 derajat. Kemudian ada 5 LED di sini yang akan menyala. LED pertama akan menyala pada posisi 0 derajat, lebih dari 0 derajat. Yang kedua akan lebih pada posisi lebih dari 45, kedua pada posisi lebih dari 90, yang ketiga pada posisi lebih dari 135, dan yang kelima ada pada posisi sama dengan 180 derajat. Oke, ini rangkaiannya. Di sini ada potensiometer yang nanti digunakan untuk mengatur waktu timing delay. Di sini ada juga voltase untuk bisa melihat di sini tegangan yang dirasakan Arduino oleh potensiometer. Kemudian di sini ada push button yang dirangkaikan secara pull up, ya. Oke. Kemudian push button ini dirangkaikan ke pin 2. Kenapa pin 2? Karena nanti untuk sebagai fungsi interrupt yang pada Arduino Uno itu hanya ada pada pin 2 dan pin 3. Oke. Pertama-tama penjelasan kodenya di sini. Di sini yang pertama yaitu mengincludekan library servo.h, ya. Kemudian di sini ada volatile boolean sweep mode. Jadi saya menyatakan sweep mode sebagai itu untuk yang penekanan tombol pertama yang artinya true bernilai untuk forward dan false untuk yang reverse. Kemudian di sini ada variable-variable yang digunakan untuk menyimpan pin yang digunakan. Ada LED 1 sampai dengan 5 menggunakan pin 13 sampai dengan 9, dapat dilihat di sini kesamaannya. Ya, di sini ada pin 1 sampai dengan pin 5, di sini menggunakan pin 13, 12, 11, 10, dan 9. Kemudian di sini ada juga variable-variable yang digunakan untuk nanti perhitungan. Di sini ada integer derajat, yang nantinya akan mengatur derajat servo, integer waktu delay, ya. Waktu delay ini nanti dalam millisecond. Kemudian ada V potensio yang akan membaca dari angka 0 sampai dengan 1023, ya. Kemudian ada bool mulai di sini untuk menyatakan bahwa pada penekanan tombol pertama nanti mulainya akan bernilai high atau bernilai 1, ya. Oke, yang pertama di sini ada void setup. Di sini dinyatakan LED 1 sampai dengan 5 dinyatakan sebagai output, sedangkan potensio pin, ya, dinyatakan sebagai A0, yang dalam hal ini A0. Potensiometer akan dihubungkan dengan A0 dan dinyatakan sebagai inputnya. Kemudian ini servo.reattach servo pin, jadi menyatakan bahwa nanti servo ini kita sambungkan dengan pin servo pin, di mana servo pin di sini ada pada pin 3, ya. Seperti itu. Dan kita attach interrupt, ya, karena kita menggunakan interrupt pada dengan posisi mode falling, ya. Kemudian di sini void loop-nya seperti ini. Void loop ini akan berjalan selama Arduino menyala, ya. Kemudian di sini yang pertama-tama V potensio akan membaca, ya, analog rate dari pada potensio pin, ya, yaitu pada A0. Nanti akan dibaca rentangnya dari 0 sampai 1023. Kemudian waktu delay ini akan kembali memapping ulang, ya, angka dari 0 sampai dengan 1023 menjadi 50 millisecond sampai 10 millisecond sesuai dengan soal, ya. Kemudian di sini nanti kita akan tulis servo_3.write yang artinya nanti di sini servo akan berputar sesuai dengan derajatnya, ya.
Kemudian derajatnya ini dimulai dari posisi derajat di 0 ya, 0 derajat. Kemudian jika mulai aktif, maka lakukan hal-hal di bawah ini ya. Yang di dalamnya juga terdapat if ya. Jika sweep mode bernilai benar, yang artinya dalam posisi forward, dan derajatnya tidak sama dengan 180 derajat, maka derajatnya ditambahkan dengan 1 dan diberikan waktu delay. Apabila sweep mode-nya bernilai salah, false, yang artinya dia dalam kondisi reverse. Jadi if derajat tidak sama dengan 0, derajat min 1. Jadi ketika derajatnya masih belum mencapai angka 0, derajatnya dikurangi lagi jadi dikurangi 1 lagi dan diberikan waktu delay. Kemudian di sini juga ada pengondisian if ya untuk pengaturan lampu ya di sini. Jadi apabila derajatnya lebih dari 0 derajat, maka LED 1 akan dinyalakan. Apabila derajatnya lebih dari sama dengan 45 derajat, maka LED 2 akan dinyalakan. Apabila derajatnya lebih dari 90, maka LED 3 akan dinyalakan. Apabila derajatnya lebih dari 135, maka LED 4 akan dinyalakan. Dan apabila derajatnya sama dengan 180, maka LED 5 akan dinyalakan. Kemudian di sini ada fungsi tekan tombol, di mana fungsi tekan tombolnya ini akan mendeteksi apabila terjadi interupsi. Jadi ketika tombol ditekan, maka sweep mode yang bernilai true akan menjadi false, dan yang false akan menjadi true. Yang nanti akan mengubah kondisi pada void loop di sini, kondisi if pada void loop di sini. Oke, kita akan mulai simulasinya. Kita coba mulai simulasinya. Jadi di sini pada awalnya kondisinya potensiometer ini pada kondisi 0 volt, yang artinya dalam waktu delay sebanyak 50 milisecond. Kemudian nanti ini bisa kita atur ya sampai dengan besaran 5 volt. Kalau mencapai 5 volt maka delaynya mencapai 10 milisecond. Oke. Kita coba terlebih dahulu dengan delay 50 milisecond yang harusnya pergerakan servo motor ini cukup lambat ya. Kita coba tekan tombolnya. Ya, ini servonya sudah mulai berjalan. Ini LED 1, LED 2 menyala, kemudian LED 3 menyala, LED 4 kemudian menyala, kemudian yang terakhir LED 5 akan menyala. Jadi kemudian apabila kita tekan push button, maka dia akan bergerak mundur dan nanti lampunya akan perlahan mati dari LED 5 menuju LED 1. Kemudian ini LED 4 mati, LED 3 mati, LED 2 mati, dan terakhir LED 1 akan mati. Begitu. Kita juga bisa mengatur di sini kecepatannya. Misalkan kita mau pergerakan yang lebih cepat, kita bisa atur seperti ini. Maka dia akan bergerak lebih cepat, LED-nya juga akan menyala lebih cepat. Kita mau mundurkan sama, dia bergeraknya lebih cepat. Ya, sekian untuk pertanyaan nomor 1. Berikutnya kita akan membahas pertanyaan nomor 2, question nomor 2. Di sini pada question nomor 2 ini pertanyaannya yaitu tentang measuring distance. Jadi kita menggunakan sensor ultrasonik ya. Ultrasonik untuk mengukur jarak dari sensor menuju dengan benda yang nanti akan dideteksi, yang akan diukur. Kemudian di sini ada push button. Push button ini kita sambungkan juga dengan interrupt, dan interruptnya ini dan push button ini kita rangkaikan dengan pull down, dan nanti interruptnya dalam kondisi rising. Oke, kita bahas dulu pertama rangkaiannya di sini pada sensor ultrasonik. Di sini ada 5 volt dan ground. 5 volt dimasukkan ke dalam breadboard positif, ground dimasukkan dalam breadboard negatif di sini ya. Kemudian ada signalnya saya masukkan ke dalam pin 4. Kemudian di sini ada push button, karena diinginkan untuk sebagai interrupt nanti, maka sinyalnya nanti akan dimasukkan ke pin 2 ya.
Oke, kita akan membahas kodenya. Di sini ada sama volatile boolean ukur xi yang artinya saya akan mendeteksi bahwa apabila dia sedang dalam kondisi mengukur jarak mula-mula, ya, jarak mula-mula. Apabila sedang mengukur jarak mula-mula, maka dia akan menilai itu. Jika mengukur jarak yang terakhir, maka dia akan menilai false. Kemudian di sini ada integer signal pin, ya. Saya gunakan di sini sesuai dengan signal pin dari ultrasonic sensor, yaitu pada pin 4. Kemudian juga int phase suara. Di sini kecepatan suara yang saya asumsikan di sini yaitu dengan kecepatan 340 meter per second, ya. Standar di sini apabila ingin diubah maka tinggal mengubah angka pada variabel di sini. Kemudian di sini ada float, jarak. Ya, artinya nanti kita akan mengukur jarak. Mengapa harus float? Karena nanti mungkin akan ada koma, ada bilangan desimal. Kemudian durasi dalam bentuk long. Durasi ini nanti akan mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan, ya, untuk signal ini, signal dari ultrasonic sensor ini. Kemudian ada float xi, float xf, dan float delta x, ya. Xi ini adalah jarak awal, xf adalah jarak akhir, dan delta x adalah selisih antara xi dan xf. Dan delta x ini nanti nilainya haruslah absolut, ya, diabsolutkan supaya yang kita dapat adalah selisih antara selisih perpindahan, ya. Di sini ada void setup. Di sini serial begin 9600. Saya set untuk 9600 baud rate untuk komunikasi serial. Kemudian attach interrupt. Untuk push button ini kan kita sambungkan ke pin 2, maka di sini kita gunakan di sini 0 dan akan jalankan fungsi tekan tombol. Dan kondisinya akan rising, ya. Kemudian di sini ada void loop. Void loopnya kita tidak gunakan apa-apa, di sini dikosongkan. Kemudian berikutnya ada fungsi-fungsi yang akan digunakan. Yang pertama kita ada fungsi float ukur jarak. Jadi ketika fungsi ini dipanggil, maka pin mode, ya, pin mode. Jadi signal pin ini, karena pada ultrasonic ini hanya ada satu pin, ya, signal sini, maka yang pertama dia akan dituliskan sebagai output. Jadi kemudian dia akan menulis digital write signal pin sebagai low, kemudian di delay sebanyak 2 mikrosecond, kemudian ditulis lagi sebagai high dan di delay sebanyak 5 mikrosecond. Kemudian ditutup lagi dengan low, ya. Kemudian pin mode ini akan diatur lagi sebagai input, yang tadinya output diubah menjadi input, dan nanti akan kita masukkan variabel durasi. Durasi ini adalah berapa lama waktu, ya, yang digunakan untuk sinyal itu kembali lagi, ya, setelah dipantulkan. Suara itu kembali masuk ke dalam sensor ultrasonik. Sini dalam satuannya mikrosecond. Jadi dalam durasi dalam mikrosecond ini nanti kita bisa gunakan untuk mencari jarak, di mana rumus jarak itu yaitu durasi, ya, yang dalam waktu itu dalam waktu, ya, t dikalikan dengan kecepatan. Kecepatannya dibagikan dengan 10.000, ya, karena ini dalam 340 meter per second dan kita mau ubahnya dalam sentimeter. Dan durasi ini juga sebenarnya dalam mikrosecond. Jadi durasi dikali V suara dibagi 10.000, ya. Ditambahkan ini 0 supaya ada angka dalam bentuk float, dan dibagi 2 karena gelombang suara akan memantul sehingga jaraknya yang didapat akan 2 kali lipatnya, sehingga kita harus bagi 2. Kemudian nanti dia akan return jarak, ya. Fungsi ini akan mengembalikan nilai jarak ini. Kemudian di sini ada void tekan tombol. Jadi tekan tombol ini akan dipanggil apabila terjadi interrupt, ya, interrupt pada push button sini apabila ditekan. Jadi apabila void tekan tombol, apabila void tekan tombol dipanggil, maka dia akan ada kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini. Yang pertama, jika ukur xi, yang artinya apabila ingin mengukur kondisi awal bernilai benar, apabila kita sedang mau mengukur kondisi awal,
jarak awal, maka kita ubah nanti untuk pengukuran berikutnya XI jadi false. Jadi untuk pengukuran berikutnya kita mau mengukur jarak yang terakhir. Kemudian kita lakukan input data XI sama dengan ukur jarak. Yang nanti fungsi ukur jarak ini nanti akan mereturn jarak. Seperti itu. Kemudian kita serial print ya, karena kita akan mau print di serial monitor, serial print initial position, dan serial print XI. Di sini ada serial print line, yang artinya dia nanti akan enter setelah menulis nilai XI. Kemudian else, apabila ukur XI-nya itu false, maka dia akan melakukan hal di bawah ini, yaitu nanti XI-nya akan dikembalikan lagi menjadi true, dan dia akan memasukkan nilai XF dengan fungsi ukur jarak yang tadi. Kemudian di sini ada delta X. Ya. Delta X ini adalah pengukuran untuk menghitung perbedaan ya, perpindahan antara XI dan XF. Jadi tidak ada nilai negatif karena kita absolutkan. Karena kita mau perbedaan di antara XI dan XF. Kemudian ada serial print, kita serial printkan final dispositionnya di XF. Kemudian kita juga printkan difference position. Kita printkan delta X dan kita serial print line di sini supaya ada jeda antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Oke, tanpa berlama-lama kita coba simulasikan. Kita coba simulasikan. Kita perbesar serial monitornya. Oke, ini kita akan mulai. Coba kita tekan ya. Oke, yang pertama di sini initial positionnya 145,16. Saya coba lihat di sini. Benar ya, 145, Oke, kita coba ukur lagi. Misalkan di posisi 70,4. Coba kita tekan lagi push buttonnya. Oke, di sini ada final positionnya 70,35 di sini. Dan dituliskan difference positionnya. Ya, antara selisih 145 dengan 70,35. Seperti ini. Kita coba lagi rekam untuk posisi berikutnya di 34 cm. Ya, 34 cm. Kemudian kita coba rekam lagi posisi berikutnya di 97 cm ya, 96. Dapat perbedaan posisinya, yaitu perpindahannya di 62 cm. Ya, seperti itu saja. Kita coba lagi. Ya, dapat dilihat sebenarnya kalau di sini initial posisinya lebih kecil dibandingkan dengan final posisinya, didapat difference position yang tetap positif angkanya. Oke, seperti itu saja penjelasan untuk praktikum mekatronika modul 4 untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Sekian dan terima kasih.